Welcome back to RN Channel. Kali ini gua mau share dan save vlog gua benerin Polar Knight Ayo di zaman Vinci ya. Ini di zaman Vinci nih. Trennya modelnya juga sama kayak Vinci. Dia 80 watt. Cartridge-nya juga bisa pakai RPM 80. Nih dia bentuknya hampir sama kan kayak Vinci. Emang di zamannya Vinci yang terkenal ya. Pas saat nih Ayo 0. Nah ini dia cartridge-nya ada dua, satu dari Polar tadi, yang satunya tadi yang bening bisa pakai RPM 80. Nah ini dia brosurnya, user manualnya ini dia tuh. Nih bisa pakai coil RPM 80. Ini kalau coilnya ini lagi yang 0,6, tinggal PNP ini ya, yang bening bisa RPM 80. Ini sih kendalanya sebenarnya kalau detek pas nyala itu sebelumnya kayak ada kedip-kedip sama baterai error gitu. Nah ini mau gua coba lihat dalamnya kayak apa, sama paling diganti sama baterai yang cukup, maksudnya yang compatible sama casingnya. Kalau model Ayo atau pot gini harus nyesuaiin di rangkanya sih, jadi asal muat aja. Kalau mAh nya semakin gede semakin enak ya, dan bisa long duration ya. Ini dia, dibuka covernya. Habis dibuka, ini gue cari dulu di mana ada bautnya. Nggak ada nih di depan tadi. Nah ini tinggal tarik aja, dorong tarik gampang. Ini dia pengaitnya dari switch tadi, kalau sudah ditarik tinggal dorong aja. Ini dia perangkatnya, masih mulus dalamnya. Dan ini dia baterainya, kelihatan emang udah lama karat. Nah ini coba gua pakein dari Nano Stick, Wasp Nano Stick, gede banget, nggak muat. Ini sih ada Battlestar Baby ya, gua mau dipakai bekas Vaporizo RPM 80. Nah ini kayaknya muat ini. Ini udah gue coba pakai bekas Vaporizo Target. Sorry tadi gue bilang RPM, maksud gue Vaporizo Target 80. Ini kayaknya muat. Coba kita terap nanti muat apa enggak. Ini bautnya ada dua ya, hati-hati bukanya biar nggak selek. Nah ini dia baterainya. Coba dilihat mana yang kelihatan nggak beres. Kayaknya di dalamnya sih udah pada kena leaking atau apa ya, judulnya ada liquid aja yang masuk sama campur mambun. Nah ini dia baterainya udah kelihatan karat banget emang. Jadi dua-dua kutubnya juga udah karatan. Kalau dari fisiknya sih sebenarnya lumayan kenceng ya. Tadi dicoba, dites. Nah, coba mau gua pasang baterai Vaporizo Target 80. Ini gua pasang di Baby aja. Dulu Baby gua modif dari baterai orinya, karena mati gua pakein si baterai Target 80 Vaporizo. Nih Baby, ada videonya sih, cuman mungkin next gua upload ya.
dulu gua record sih. Ini sih gua pakai penutup lem bakar aja, aman sih. Sebenarnya kalau emang ini sih gua karena kepikiran next bisa dibongkar, tapi kalau misalkan kepikiran fix, sebenarnya bisa pakai lem besi, lebih paten, lebih keker, lebih itu sih. Kalau pakai lem bakar gini lama-lama kusem sama kayak meleleh gitu loh. Jadi kalau lem besi kalian bisa rapi nantinya. Pakai lem, gua copot lemnya. Nah ini baterainya. Tadi sih rada dilihat ukurannya, kalau tingginya sih pas ya, cuman gua ragu di tebelnya dia kayak mepet gitu loh. Ya ini coba gue copot deh kalau gitu, jadi biar fix aja nanti sebelum kepasang beneran. Ini solderan, gue copot dulu solderannya. Nah ini dia. Ini gue rada ragu sih soalnya tingginya mentok gitu. Mungkin kalau nanti ini mentok sih kita pakein si sementara pakai buat tester aja. Next kalau ada baterai bisa kita pasang. Pakai baterai si bawaan baby tadi cuman 750 mAh. Cuman oke lah buat tester ya. Next kalau ada baterai lagi tinggal pasang. Tuh kan, nih nongol masih nih kalau dipasang. Jadi nanti kepentok sama si displaynya, CB-nya juga nggak bisa nancap dengan bener, bisa nanti nggak bisa masuk ke canggangnya, ke casingnya. Ini sih nggak bisa kepasang ya. Ini akhirnya pakai baterai baby nanti ini. Sayang bener ya, padahal kalau tebel sih pakai si nano stick pas, bener nano wash stick pas tebelnya. Cuman sayang dia tingginya nggak pas. Oke, kita copot dulu si baterai polarnetnya. Ini sebenarnya kalau untuk baterai sih rata-rata sama ya, kalau Ayo mod juga, tapi jarang yang mod baterai di dalam yang internal. Rata-rata sih Ayo ya, itu sama rata semuanya 3,7 volt, nggak masalah kok. Kalian bisa pakein baterai mAh berapa aja, cuman ya gitu, balik lagi kapasitasnya pasti beda lah ya kapasitasnya. Yang nanti bakalan berasa di kita ngecas mulu kalau terlalu kecil kan. Kapasitas isi baterainya ini, kutubnya yang karatan, emang kelihatan udah karatan banget sih. Cuma nanti coba di benerin masih bisa apa enggak nih baterainya. Sama dites kalau udah bisa nanti dipasang lagi sih plannya. Kalau bisa, kalau enggak ya nyari lah. Buat informasi aja nih, repotnya nih kalau baterai si apa sih Ion ini ya, baterai Lipo ya. Baterainya cukup mahal sebenarnya. Kadang kalau dipikir mendingan beli device apa gitu kalau buat vape ya, dapat baterainya, entah dipakai baterainya aja kalau sayang kan, nanti bisa dipakai yang lain si device-nya ya gitu deh. Baterainya kalau segini mana jarang jual tuh, nih kan udah karatan semua kutubnya. Cuman kalau dari fisik baterai masih lumayan sih. Nah ini dia, nanti sekedar informasi, kalian harus siapin kabel panjang buat solder di itunya apa, kutubnya, min sama plusnya paling, biar ada panjangan kalau mau ngakalin. Nah ini
ada beberapa yang kelihatan kayak karatan gitu loh. Dan ini sih bekas liquid, ini emang rada lama ini barang diem. Oke, ini dia baterai dari Battlestar Baby yang tipe Baby 750 mAh ya, sama 3,7 volt. Jadi kalian kalau mau kayak gue bilang sebelumnya, volt tuh jangan sampai kegedean ya, pokoknya 3,7 deh rata-rata. Volt IO mod juga yang baterai internal rata-rata segitu. Kita sambung dulu. Ini kayak gue bilang, kalian harus siapin kabel panjang ya, diukur biar nyampe, dan juga diingat posisinya yang pasti ya. Jadi panjang kabel nyesuaiin aja sama posisi, tempatnya sempit juga soalnya, jadi jangan terlalu pendek juga, jangan terlalu panjang juga, nanti kemana-mana kabelnya, cepit selanjutnya. Ini sih masih mending ya, karena pakai baterai ukuran lebih kecil, jadi rada lalu asa dikit. Baiknya sih ya sedang pas ya, cuman gitu nyoldernya harus bener-bener ekstra hati-hati. Oke, kita sambung dulu kakinya. Perhatikan main plusnya, pasti di semua baterai ada tandanya, jangan sampai kebalik, ntar malah kita nggak tahu, kirain nyolder udah bener, taunya kebalik. Oke, ini udah nyala kan? Oke, normal berarti. Matikan, hidupkan, coba puff, yang kedetek cek auto measure berarti normal. Oke, kita atur posisinya, posisi harus enak. Nah, ini kita coba cek ketarik apa enggak, maksud gua sih buat prosesnya. Ini nyala ya. Oke, kalau udah nyala kita pastikan nyala, kita atur ulang di posisinya. Tuh ini ya, cek auto measure kan, dimatiin, hidupin, kita cek lagi, make sure all be good, and then kita pasang, kita apply ya. Terapin dulu kabelnya. Gue sih pakai kabel tis, karena nih kalau baterai lipo kakinya itu selain pendek juga tipis bener, takut patah aja. Nah, ini juga space nya sih masih gede ya, jadi enak aja. Ya udah, gue manfaatin kabel tis buat biar nggak gerak kalau keadaan darurat, misalkan jatuh atau apa, jadi nggak goyang, nggak riskan putus itu. Kalau posisi kalau pin dari yang sebelumnya sih enak di kepala ya, kalau ini yang kecil itu biasanya dia bentuk kaki. Buat isolatornya backup, takutnya nempel nggak sengaja ke komponen PCB, secukupnya aja, sama sekalian nutupin biar nggak gerak tadi kabel tis ya. Ini dilihat juga enakan dikit lah. Oke. Jadi kalau pot mati jangan buru-buru dibuang dulu, kita lihat dulu matinya itu apa. Kalau masih bisa dibenerin sayang-sayang kan. Kayak ini ada beberapa, jadi ada part yang bisa gua ambil juga, terutama baterai sih, soalnya gua bilang tadi sebelumnya baterainya mahal dan juga yang jual jarang. Tuh ini ngepas banget kan.
udah plug banget. Kalau udah klik dan posisi bautnya oke, kita kunci dan ntar tinggal nyodokin masuk aja. Untuk Polar Night ini cuma 2 sih, dan gue juga herannya nih, Polar Night ngapa pinggiran nggak dikunci gitu. Kekuncinya cuman ditutup buttonnya aja, tutup buttonnya itu kayak nganjel gitu loh, jadi dia nggak bisa gerak. Jadi si tutup akrilik mikanya itu jangan sampai rusak ya, soalnya dia ngebantu jagain si button tadi nih, nih akrilik, jagain si button tadi biar nggak lepas dan akhirnya nggak bisa disodok juga. Oke, kita cek. Oke, nyala ya, berarti normal semuanya. Baterainya syukur pas gue copot masih ada sisa-sisanya, sekalian tak ngecas. Oke, ini dia cartridge-nya pakai RPM. Siap, kita coba ya. Tuh, cet nyala. Coilnya nih coba gue pakai coil bekas sih, adanya coil bekas RPM, belum wicking. Masukin lilitan lagi, renew lilitannya. Terus kita tes valve. Ya, udah bisa, berarti semuanya jadi beres. Jangan lupa subscribe.